baik, amin. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Mari bersorak-sorak buat Tuhan kita, come on. Betapa besar perbuatanmu, nyata
dahsyat, Kau begitu ajaib Tuhan. Kau adalah penolong kami. Kau adalah gembala kami. Thank you Jesus, thank you. We worship you Lord Jesus. Oh, Tuhan gembalaku. Worship you Jesus. Tuhan dan gembalaku, takkan kekurangan aku. Kau membawaku ke air yang tenang. Kau menuntun setiap langkahku. Engkaulah pelita hidup. Denganmu ku takkan goyah, sebab Engkau bersamaku. Katakan sama-sama. Kau Tuhan penolongku, yang menjaga seluruh hidupku. Ku aman di dalam-Mu. Kaulah sumber kekuatan hidup. Kau menuntun setiap langkahku. Engkaulah pelita hidupku. Denganmu ku takkan goyah, sebab Engkau bersamaku. Kau Tuhan penolongku,
berseru nama Yesus. Hanya nama Yesus yang kami sembah, yang kami puji. Thank you Jesus. Kepada siapakah ku berserah? Kepada siapakah ku berseru? Hanya Yesus, hanya Kau Tuhan. Kami mau berserah padamu. Siapakah ku menyembah? Hanya Yesus. Let's worship Him. Tidak ada yang berdiam. Let's worship Him. Dia begitu baik, Dia begitu setia. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Kami mau datang tersungkur di kaki-Mu, Yesus. Kami mau mengambil bagian yang terbaik Tuhan, yaitu duduk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Ku datang kepadamu, tersungkur di kaki-Mu. Amin. Kau mengubah hidupku jadi baru. Oh, kasih-Mu, kasih-Mu melayakan, firman-Mu menghidupkan, yang berkuasa atasku. Ku memilih bagian terbaik. Kami cinta Kau Yesus. Ku cinta Kau Yesus. Ku cinta Kau Yesus. Hanya Kau segalanya bagiku. Ku rindu Kau Yesus. Ku rindu Kau Yesus. Engkaulah yang ku perlu. Amin. Oh,
Yesus, ku cinta Kau, Yesus, hanya Kau segalanya bagiku. Ku rindu Kau, Yesus, ku rindu Kau, Yesus, Engkaulah yang ku perlu. Engkaulah yang ku perlu. Engkaulah yang ku perlu. Terima kasih Tuhan. We thank you Lord. Kami mengucap syukur untuk hari yang baru yang Tuhan berikan buat setiap kami. Kalau pada pagi hari ini kami datang beribadah dimanapun kami berada, kami percaya Tuhan hadir dimanapun kami berada. Hadirat-Mu, kuasa-Mu bekerja pada saat kami datang menyembah-Mu. Dan pada hari ini kami membuka hati dan pikiran kami untuk menerima kebenaran firman-Mu yang boleh mengubahkan kehidupan kami. Di penghujung tahun ini sekali lagi kami membuka hati pikiran kami untuk menerima setiap benih kebenaran firman-Mu. Kami juga mengucap syukur untuk sepanjang tahun, untuk segala sesuatu yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kami. We want to give thanks to you. Kami mengucap syukur untuk segalanya Tuhan. Dan pada hari ini kami membuka hati dan pikiran kami untuk kebenaran firman-Mu. Urapi kami semua. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama dan saya katakan amin, amin. Beri tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Berikan apresiasi buat teman-teman kita sedang melayani luar biasa hari ini. Thank you so much. Good morning, selamat pagi. Shalom. Wow, so good. Apa kabar saudara? Dimanapun saudara berada, saya berdoa saudara menikmati waktu rest dengan keluarga, dengan Tuhan khususnya di akhir tahun ini. Kita memasuki minggu yang terakhir di penghujung tahun. Dan pagi hari ini di khotbah terakhir kita semua, buat saudara semua dan termasuk saya memberikan judul pagi hari ini adalah New Year, New Growth. Tahun baru dan pertumbuhan yang baru. Mari kita keluarkan catatan khotbah saudara. Minggu depan kita sudah masuki minggu yang baru di tahun yang baru tentunya. Nah, saya rindu bahwa setiap kita memasuki ke tahun yang baru bukan hanya dengan semangat yang baru, bukan dengan komitmen yang baru, bukan saja dengan resolusi yang baru, tetapi dengan cara pandang yang baru dalam melihat kehidupan. Sebab seringkali yang perlu diperbaharui bukanlah apa yang kita lakukan, tetapi bagaimana kita melihat kehidupan itu sendiri. Ketika cara pandang kita berubah, maka cara hidup kita pun akan mengalami perubahan. Dan Tuhan mau setiap kita untuk bisa melihat hidup ini seperti Tuhan melihat. Karena kalau kita bisa melihat seperti Tuhan melihat, maka itu akan membawa kita kepada kedewasaan secara rohani. Dan itu akan membawa kita kepada tujuan Tuhan, yaitu pertumbuhan, kedewasaan, dan hidup yang berubah. Tuhan mau hidup kita dewasa. Seperti seorang ayah yang merindukan anak-anaknya bertumbuh, Tuhan pun ingin supaya kita tidak berhenti di titik yang sama. Dia ingin ada pertumbuhan dan dari kedewasaan dari waktu ke waktu. Sebuah pohon gak mungkin menghasilkan buah sebelum ia bertumbuh. Karena berbuah itu selalu lahir dari sesuatu yang bertumbuh. Dan bertumbuh itu selalu lahir dari sesuatu yang hidup. Katakan sama saya hidup. Dan dengan kata lain, jika ada hidup pasti ada pertumbuhan. Dan jika ada pertumbuhan pasti akan ada buah. Dan itulah yang Tuhan mau supaya terjadi dalam kehidupan kita. Ketika kita memasuki tahun yang baru, yaitu hidup yang bertumbuh dan hidup yang berbuah.
Ada 4 hal yang saya mau bagikan pada hari ini adalah, saudara catat, yang pertama, hidup yang Tuhan mau atau Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita adalah, yang pertama adalah hidup yang terus melekat kepada Yesus. Di Yohanes 15, 4 sampai ayat yang kelima dikatakan, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting yang tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jika kamu tidak tinggal di dalam aku. Lihat yang kelima. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Ayat-ayat ini juga ayat-ayat dasar untuk tema kita di tahun depan, yaitu deep and wide. Tinggal di dalam Yesus dan Yesus di dalam kita artinya adalah melekat dengan Yesus. Melekat itu artinya kita bergantung. Melekat itu artinya kita bersandar. Melekat itu artinya kita mengandalkan Tuhan. Melekat itu artinya kita membiarkan diri kita untuk mengizinkan Tuhan mengalirkan kehidupannya di dalam kita. Melekat itu artinya kita membiarkan Tuhan untuk memberikan pertumbuhan di dalam kehidupan kita. Dengan kata lain, kita nggak bisa berbuah dari diri kita sendiri, kita harus tinggal melekat kepada Yesus. Melekat itu bukan on off. Melekat itu bukan kadang hari ini lagi ingat, lagi sadar kita melekat sama Tuhan, mendekat sama Tuhan. Tetapi lagi error, kita menjauh dari Tuhan. Melekat itu tidak terpisahkan, melekat itu menjadi satu. Artinya di dalam kehidupan kita sehari-hari, Yesus menjadi dasar dan pusat kehidupan kita. Katakan amin. Nah, banyak orang yang mau bertumbuh tapi tidak siap dalam proses bertumbuh. Atau tidak tahu bagaimana caranya untuk bisa bertumbuh. Dan yang pertama yang saya mau bagikan tadi adalah melekat dengan Yesus. Kalau kita ingin melihat bahwa hidup kita mengalami pertumbuhan secara signifikan di tahun depan, hidup kita harus melekat dengan Yesus. Nah, tinggal melekat kepada Yesus itu mempunyai ciri-ciri yang berbeda. Orang yang hidupnya melekat sama Yesus itu punya ciri-ciri atau tanda-tanda yang berbeda. Hidupnya pasti berubah, hidupnya pasti bertumbuh, hidupnya pasti berbuah. Orang yang tinggal melekat dengan Yesus itu tidak membuat kita tampil secara lahiriah, tampaknya rohani, atau mungkin hanya terlihat seperti orang yang rohani pada penampilan luarnya. Tetapi orang-orang yang melekat kepada Yesus adalah orang-orang yang mengalami transformasi kehidupannya dari dalam dan keluar. Katakan amin. Melekat kepada Yesus bukanlah tentang pencitraan rohani. Dan kita bukan sedang membangun kehidupan yang mengimpresi orang lain supaya kita terlihat rohani. Kita bukan sedang mengimpress orang lain, tetapi kita sedang membiarkan Tuhan membentuk kita supaya kita segambar dan serupa dengan Dia. Jangan sampai kita jadi orang yang terlihat rohani tetapi hatinya jauh daripada Tuhan. Jangan sampai kita melakukan hal-hal rohani hanya untuk dilihat dan dinilai oleh orang lain. Jangan sampai kita terlihat kudus tapi tidak membiarkan Tuhan menguduskan kita dari dalam. Jangan sampai kita menghakimi orang lain dan merasa diri kita paling benar. Jangan sampai kita sibuk menjaga atau menghidupi tradisi atau ritual, tetapi kita nggak menghidupi kebenaran. Jangan sampai kita sibuk memikirkan posisi dan pengakuan manusia, tetapi kita nggak mengejar hatinya Tuhan. Jangan sampai kita di luarnya terlihat religius, tetapi isi dalamnya kita nggak pernah bertumbuh. Jangan sampai kita nggak suka pembentukan, nasihat atau teguran. Jangan sampai kita banyak melakukan aktivitas, kegiatan rohani atau pelayanan, tapi hati kita nggak melekat sama Tuhan. Di Matius 15 ayat 7 sampai ayat ke-9 di dalam terjemahan sederhana Indonesia yang dikatakan begini. Hai kalian orang munafik, tepat sekali nubuatan Yesaya tentang kalian waktu ia berkata, mulut mereka memuji aku dan mengaku ingin dekat dengan aku. Tetapi hati mereka menjauhi aku. Perhatikan kata-kata hati mereka menjauhi aku.
Percuma saja mereka menyembah aku, karena mereka hanya mengajarkan aturan-aturan manusia yang bukan aturan. Kalau kita ingin memuji Tuhan, ya melekat dengan Dia. Kalau kita mengaku ingin hidup dekat dengan Tuhan, ya melekat sama Dia. Kalau kita ingin menyembah Tuhan, ya kita taat dengan aturan Tuhan. Katakan amin. Nah, dampaknya buat setiap orang yang benar-benar melekat kepada Yesus, itu identitas hidupnya berubah. Orang yang melekat kepada Yesus, prioritas hidupnya berubah. Fokusnya bergeser. Nilai hidupnya diperbaharui. Arah hidupnya yang tadinya melenceng dibenarkan. Tujuan hidup kita diselaraskan dengan kehendaknya. Ini adalah tanda-tanda atau dampak yang terjadi buat orang yang benar-benar melekat dengan Yesus. Jangan seperti orang-orang Farisi atau ahli Taurat yang tadi yang kita baca, yang dihardik oleh Yesus. Mereka bisa banyak melakukan segala sesuatu yang nampaknya dari luar, kelihatannya luar biasa dan bisa mengimpresi manusia. Tetapi Tuhan berkata, hatimu jauh daripada aku. Yang mengerti katakan amin. Nah, hidup kedua yang kita perlu selaraskan hidup kita untuk masuk di tahun yang baru. Yang kedua ada hidup yang dimuridkan. Di Yohanes 15 ayat ke-8 dikatakan, dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah muridku. Berbuah banyak itu identik dengan murid-murid. Atau sebaliknya murid-murid itu identik dengan menghasilkan buah yang banyak. Dan murid-murid Yesus membutuhkan Yesus untuk berbuah yang banyak. Demikianlah saudara dan saya. Yesus tidak memanggil kita untuk hanya sekedar percaya kepada Dia. Tetapi juga untuk mengikuti Dia. Mengikuti, belajar. Menjadi serupa dengannya melalui proses pemuridan. Pertumbuhan rohani tidak terjadi sendirian. Kita membutuhkan orang lain. Dengan kata lain, tidak ada murid yang dapat bertumbuh tanpa orang lain atau tanpa komunitas. Pemuridan berarti kita mengizinkan seseorang untuk berbicara dalam kehidupan kita secara pribadi. Artinya ada orang yang menuntun kita. Ada orang yang menasehati kita. Ada orang yang menambahkan nilai dalam kehidupan kita. Ada orang yang membangun hidup kita. Ada orang yang kita izinkan untuk menegur hidup kita. Ada orang yang mendoakan kita. Ada orang yang berjalan bersama dengan kita menuju kedewasaan. Dengan kata lain, tidak ada pertumbuhan tanpa adanya hubungan. Tidak ada kedewasaan tanpa adanya bimbingan. Tidak ada buah tanpa komunitas. Di Amsal 27 ayat 17 dikatakan besi menajamkan besi dan orang menajamkan sesamanya. Kita membutuhkan orang lain untuk membentuk kita. Untuk mengasah kita. Dan murid-murid yang bertumbuh adalah murid-murid yang bersedia dibentuk hidupnya. Bersedia belajar. Bersedia diajar. Bersedia dibawa lebih kepada Kristus. Satu kali di Yohanes 6, Yesus mulai berbicara lebih dalam tentang menjadi murid. Mari kita baca di Yohanes 6 ayat 56 sampai 58. Dikatakan barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Perhatikan kalimat ini. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku dan aku hidup oleh Bapa, demikian juga barang siapa memakan aku akan hidup oleh aku. Inilah roti yang telah turun dari surga, bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Ini bukan sekadar ajaran biasa. Yesus sudah mengajarkan tentang hidup yang bersatu dengan dirinya, tentang hidup yang melekat dengan dirinya, mengajarkan bagaimana hidup yang bersatu dengan Yesus. Tetapi yang mengejutkan adalah reaksi banyak muridnya. Di ayat 60, sesudah mendengar semuanya itu banyak dari murid-murid Yesus yang berkata,
perkataan ini keras, siapakah yang sanggup mendengarkannya? Dan ayat 66, pada akhirnya, mulai dari waktu itu, banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikuti dia. Wow. Mereka mengaku murid, tetapi mereka tidak mau mati terhadap cara berpikir mereka. Mereka tidak mau menyerahkan hidup mereka untuk dibentuk. Mereka nggak mau melekat sedalam itu dengan Yesus. Mereka tidak pernah mau masuk ke dalam level pemuritan yang memerlukan ketaatan yang penuh. Mereka mau menyebut Yesus sebagai guru, tetapi tidak mau menjadikan Yesus sebagai Tuhan atas hidup mereka. Mereka tidak mau meninggalkan cara hidup mereka yang lama. Cara berpikir mereka yang lama. Mereka nggak mau tunduk kepada ajaran yang baru yang tidak nyaman, yang membuat mereka tidak nyaman. Mereka nggak mau masuk lebih dalam. Mereka tidak mau dibentuk. Pemuritan adalah proses pembentukan. Tapi banyak orang yang tidak mau melewati proses pemuritan itu sendiri. Dan menariknya di ayat selanjutnya di Yohanes 6 ayat 67 sampai 69. Ketika semua orang sedang banyak orang meninggalkan Yesus, Yesus bertanya kepada 12 muridnya, dia ngomong begini. Maka kata Yesus kepada 12 muridnya, apakah kamu tidak mau pergi juga? Dan Petrus menjawab dengan hati seorang murid yang sejati. Jawab Simon Petrus kepadanya, Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu itu adalah perkataan hidup yang kekal. Dan kami telah percaya dan tahu bahwa engkau adalah yang kudus dari Allah. Murid yang sejati itu tetap tinggal meskipun ajaran itu keras. Murid yang sejati itu tetap tinggal meskipun prosesnya membuat dia gak nyaman. Murid sejati itu tetap tinggal meskipun ada harga yang harus dia bayar. Karena mereka tahu bahwa di luar Yesus tidak ada kehidupan. Katakan amin. So pemuritan adalah cara Tuhan untuk membangun kedewasaan kita. Cara Tuhan memproses pertumbuhan rohani kita sehingga kita menghasilkan buah yang banyak. Katakan amin. Yang ketiga, hidup yang Tuhan ingini untuk kita masuk di dalam musim yang baru adalah hidup yang mati buat diri sendiri. Di Yohanes 12 ayat 24 dikatakan, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Yesus memakai ilustrasi benih untuk menggambarkan prinsip kerajaan Allah. Nah, saudara catat ini sangat penting buat setiap kita. Jalan menuju kehidupan adalah kematian. Wow. Ini ada sebuah prinsip yang Yesus ajarkan. Pertumbuhan dan berbuah selalu lahir dari sebuah kematian. Dan buat kita kematian itu adalah kematian terhadap diri sendiri. Kematian terhadap ego. Kematian terhadap kenyamanan. Kematian terhadap cara hidup yang lama. Kematian terhadap kehendak sendiri. Nah, kita pelajari kenapa benih. Karena ketika benih jatuh ke dalam tanah, yang pertama terjadi adalah kematian. Di mana struktur benih lama itu rusak dan memicu pertumbuhan kehidupan yang baru. Atau kecambah kalau orang bilang. Di mana itu dari kecambah, itulah akan muncul tunas dan akhirnya itu akan mulai mengalami pertumbuhan. Dia akan menjadi tanaman yang dewasa dan ketika dia terus bertumbuh akan menghasilkan buah. Cangkang luar benih itu harus pecah. Identitas lamanya harus runtuh. Bentuk lamanya harus hilang. Makanya kenapa orang yang, tadi saya katakan orang yang mengalami pertumbuhan, bentuk lamanya itu harus hilang. Kenapa? Karena awalnya benih kan. Pada saat benih itu mati dan benih itu mengalami pertumbuhan, bentuknya gak kelihatan lagi tuh benih. Yang ada adalah terlihat sebagai kecambah, tunas, akhirnya bertumbuh menjadi pohon dan akhirnya menghasilkan buah. Justru pada saat kelihatannya mati dan hancur, disitulah kehidupan baru mulai muncul. Katakan amin.
Ini adalah gambaran rohani kita bahwa ada hal yang Tuhan mau setiap kita lepaskan. Ada ego yang Tuhan mau kita matikan. Ada kebiasaan lama yang harus dikubur. Ada pola pikir lama yang harus kita ubah. Dan kita nggak bisa masuk ke dalam musim yang baru dengan membawa bentuk yang lama. Saudara catat baik ini supaya pesan buat setiap kita memasuki tahun yang baru bahwa kita nggak bisa masuk dalam musim yang baru dengan membawa bentuk yang lama. Katakan amin. Kalau kita membawa bentuk yang lama, artinya kita belum mati. Kalau belum mati, kita belum bisa akan menghasilkan buah yang banyak. Tadi dikatakan, jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Artinya adalah apapun yang kita serahkan sama Tuhan, Tuhan tidak pernah kembalikan dalam keadaan yang lebih kecil. Kalau kita serahkan hidup kita sama Tuhan, Tuhan selalu mengembalikan dalam bentuk apa? Bentuk yang lebih dewasa, kapasitas yang lebih besar, karakter yang lebih kuat, hidup yang lebih berbuah. Itu yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Tuhan tidak pernah tertarik hanya membuat kita sekedar lebih baik. Tapi Tuhan mau kita bertumbuh dan berbuah banyak. Katakan amin. Dan prosesnya selalu sama. Kebangkitan akan selalu didahului oleh kematian. Buah selalu didahului oleh pertumbuhan. Pertumbuhan selalu didahului oleh penyerahan hidup kita sama Tuhan. Pertanyaan saya buat kita semua pada akhir tahun ini. Apa yang perlu kita serahkan sama Tuhan di akhir tahun ini? Pola pikir yang lama, keegoisan, ketakutan, kenyamanan, dosa-dosa tertentu, atau cara melihat hidup yang lama, kesombongan atau luka lama justru yang kita selama ini kita sembunyikan dan kita belum serahkan sama Tuhan. Dan apapun yang Tuhan minta kita untuk lepaskan, apapun bagian hidup yang Tuhan sedang kuburkan itu, percayalah itu bukan akhir dari segala sesuatu. Tapi justru itu dari awal dari kehidupan yang Tuhan berikan buat setiap kita. Katakan amin. Benih tidak dikuburkan untuk dimatikan. Tapi benih dikubur untuk ditumbuhkan. Dan apa yang kita serahkan kepada Tuhan, Tuhan akan ubahkan itu menjadi kehidupan yang lebih besar. Yesus berkata begini, barang siapa yang mengikuti aku, dia harus sangkal dirinya dan pikul salibnya dan ikuti aku setiap hari. Kata setiap hari itu a daily process. Kehidupan setiap hari, bukan seminggu sekali, bukan pada saat lagi ibadah hari Minggu. Bukan sebulan sekali, bukan setahun 2 kali pas Paskah atau Natal. Tetapi itu setiap hari proses yang Tuhan kerjakan. Karena Tuhan ingin latih hidup kita untuk mati untuk diri kita sendiri supaya hidupnya boleh hidup dari hidup kita. Katakan amin. Yang terakhir, yang poin keempat. Hidup dalam lingkungan dan nilai yang benar. Jika kita ingin berbuah, kita harus berada di dalam lingkungan yang benar dan nilai yang benar. Mazmur 1 memberikan gambaran tentang hal ini. Dikatakan di ayat pertama, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Berbahagialah itu di dalam terjemahan lain yang dikatakan adalah beruntung, makmur, dikasihi oleh Allah. Bahkan di dalam bahasa aslinya, kata berbahagia itu artinya adalah bahagia yang dalam. Kehidupan atau keadaan hidup yang tepat atau benar. Hidup yang patut dicemburui. Wow. Well-being yang utuh. Flourishing life, hidup yang bertumbuh dan berhasil secara menyeluruh. Ini adalah konteks buat setiap kita yang disebut berbahagia. Pada saat apa? Pada saat kita tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Selanjutnya,
Mazmur menuliskan ada gambaran lingkungan yang harus ditinggalkan. Orang fasik adalah orang yang nilai hidupnya tidak berpusat kepada kebenaran. Berjalan menurut nasihat orang fasik artinya mulai mengadopsi cara berpikir mereka. Orang berdosa adalah orang-orang yang dosa buat dia bukan lagi pergumulan, tetapi menjadi gaya hidup. Menganggap dosa itu ya biasa aja gitu. Pencemooh adalah orang-orang yang bukan hanya menolak kebenaran, tetapi mengejek dan merendahkan kebenaran. Jadi kalau kita ingin bertumbuh, kita harus benar-benar memperhatikan dengan siapa kita berjalan, dengan siapa kita duduk, dengan siapa kita berdiri. Katakan amin. Karena lingkungan itu membentuk cara kita berpikir, membentuk kebiasaan kita, dan pada akhirnya membentuk kehidupan kita. So kita harus pilih dengan sengaja lingkungan di mana kita berada. Jangan by default, jangan bawaan, jangan settingan pabrik seperti itu. Jangan otomatis, jangan nggak tahu ya, pastor kayaknya teman-temanku ya udah datang aja tiba-tiba mereka kumpul. No, kita harus dengan intensional, dengan sengaja memilih lingkungan di mana kita berada. Firman Tuhan katakan. Katakan kanan kirimu di rumah, jangan salah pilih lingkungan. Ayat kedua dikatakan, tetapi yang kesukaannya adalah Taurat Tuhan dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Di dalam terjemahan dikatakan, the law of the Lord. Ada yang menuliskan perintah Tuhan. Apa itu? Ya firman Tuhan. Orang benar sejatinya itu bukan hanya membaca firman, tetapi menjadikan firman itu adalah kesukaannya. Firman Tuhan itu menjadi nilai utama di dalam kehidupannya. Nah, kata merenungkan di dalam artinya adalah mengucapkan, memikirkan, mengulang-ulang, menghidupi firman itu terus-menerus siang dan malam. Artinya sudah masuk ke dalam kehidupan kita. Firman itu sudah menjadi bagian dalam kehidupan kita. Ini bukan bicara konteks, pastor kalau siang dan malam kapan kita kerjanya. Bukan itu. Pada saat kita terus-menerus mengizinkan firman Tuhan itu masuk dalam kehidupan kita. Kita pikirkan, kita ulangi, kita ucapkan, kita hidupi. Itu kan jadi bagian di dalam kehidupan kita setiap hari. Dan akibat dari lingkungan yang tepat, akibat dari menjadikan firman Tuhan adalah nilai utama dalam kehidupan kita. Di ayat yang ketiga, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Katakan amin. Di ayat kedua tadi mengatakan yang kesukaannya adalah Taurat Tuhan. Artinya kalau yang kesukaannya Taurat Tuhan berarti ada yang gak suka dong ya. Berarti ada yang ada firman Tuhan bukan menjadi kesukaannya. Wow. Apa jadinya anak-anak Tuhan kalau dia gak suka firman Tuhan? Apa yang kita nilai tinggi itu akan menjadi kesukaan kita. Akan menjadi prioritas kita, akan menjadi pilihan utama kita. Tadi pagi saya sharing dengan istri saya bahwa dia cerita bahwa ada orang cerita sama dia bahwa ada orang yang kalau ngomong firman Tuhan terus, dia bilang. Tapi pada akhirnya orang ini mengajukan perceraian sama istrinya. Lalu saya bilang sama istri saya, kamu udah bilang belum sama orang itu? Sama teman dari orang itu yang bercerita. Jangan lihat orang dari berapa fasihnya dia ngomong firman. Jangan kagum dengan orang yang tahu firman. Atau orang yang ngerti firman. Tapi tirulah atau ikutilah orang yang menghidupi firman. Katakan amin. Jangan kita ngeliat orang, wih gila ya dia orangnya kalau ngomong firman ayatnya keluarnya banyak banget. Dia ngerti ayat ini, dia ngerti ayat ini.
Kita jangan kagum dengan orang yang seperti itu. Kagumlah dengan orang yang menghidupi firman Tuhan. Dari apa yang dia tahu. Karena itulah yang akan mengubahkan kehidupannya. Penulis Mazmur ini sedang mengajarkan pengalaman hidupnya yang dia jalani. Jadi kita tahu pada saat pemazmur yang menulis Mazmur 1 ini, dia bukan cuma lagi ngedongeng. Tapi dia sedang menceritakan, hey kamu disebut berbahagia kalau kamu tuh tidak berada dalam lingkungan yang salah dalam kehidupanmu. Kamu disebut berbahagia kalau kesukaanmu adalah firman Tuhan. Kamu disebut berbahagia karena apa? Pada saat kamu menjadi seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Yang menghasilkan buah pada musimnya. Dan yang tidak layu daunnya. Dan apa saja yang diperbuatnya berhasil. Kita jangan jadi Kristen, orang-orang Kristen yang akibat. Maksudnya apa? Kita cuma senang akibatnya aja. Sebabnya kita gak pernah kerjain. Selalu menghasilkan buah, hijau daunnya. Apa yang saja yang dilakukannya berhasil. Itu adalah akibatnya. Kita jangan jadi anak-anak Tuhan yang kita kejar akibatnya, tapi kita gak pernah lakukan sebabnya. Sebabnya apa? Pilih lingkungan yang benar dan punya nilai hidup yang benar. Jadikan firman Allah itu menjadi yang tertinggi dalam kehidupan kita. Katakan amin. Matius 13 ayat 44. Ayat yang terakhir nih. Hal kerajaan sorga itu semua harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan orang lalu dipendamnya lagi. Oleh sebab sukacitanya, pergilah ia menjual miliknya lalu membeli ladang itu. Orang ini melihat sesuatu yang tidak dilihat oleh orang lain. Mungkin banyak orang yang melewati ladang itu tapi tidak pernah melihat bahwa ada harta di dalam ladang itu. Tetapi pada saat dia sudah menemukan sesuatu yang bernilai, harganya yang sangat bernilai, dia rela untuk melepaskannya hal yang lain yang tadinya adalah hal yang bernilai, dia lepaskan, dia ambil, dia pilih sesuatu yang nilainya jauh lebih bernilai daripada apa yang dimilikinya. Dikatakan dia menjual seluruh miliknya lalu membeli ladang itu. Hanya orang yang bisa menemukan yang terbaik yang baru bisa melepaskan apa yang baik selama ini di dalam kehidupannya. Kalau kita gak pernah set the values, gak pernah set apa yang terpenting, yang terprioritas dalam kehidupan kita, yaitu Tuhan sendiri dan firman kebenarannya, maka akan ada banyak hal lain akan menggantikan Tuhan dalam kehidupan kita. Begitu juga dengan firman Tuhan. Orang-orang agamawi mungkin melihat firman itu sebagai beban, sebagai informasi belaka. Tapi murid-murid sejati melihat firman itu sebagai harta yang tidak ternilai. Dan nilai hidup kita mulai berubah ketika mata kita terbuka, melihat betapa berharganya kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kita. Orang tadi berani meninggalkan segala sesuatunya demi sesuatu yang lebih bernilai. Dia menjual segala miliknya bukan karena terpaksa, tapi karena sukacita. Kenapa? Karena ia tahu apa yang dia temukan itu jauh lebih berharga. Ini adalah gambaran orang-orang yang berani meninggalkan pola pikir yang lama, kebiasaan yang lama, lingkungan yang salah, nilai hidupnya selama ini dia pegang. Pada saat dia menemukan sesuatu yang jauh lebih berharga, dia berani melepaskan, dia berani meninggalkan. Dia berani membuang itu. Karena dia tahu ada sesuatu yang jauh lebih tinggi nilainya, yaitu nilai kerajaan Tuhan, kebenaran firman Tuhan. Amin. Lingkungan yang benar dan nilai hidup yang benar. Pastor, saya punya lingkungan oke-oke aja kok. Baik-baik aja kok. Nilai hidupnya saya juga lihat oke-oke aja kok, baik-baik saja kok. Kita bukan perlu berada dalam lingkungan yang baik-baik saja, tetapi kita perlu berada di dalam lingkungan yang benar. Yang membangun. Lingkungan di mana kita bisa membangun kehidupan, kebenaran di dalamnya.
Karena Tuhan bukan hanya sekedar ingin kita punya hidup yang baik atau punya teman-teman yang baik, tapi lingkungan yang membawa kita dewasa, membawa kita bertumbuh, membawa kita berbuah. Perenungan kita di penghujung tahun ini, cek lingkungan di mana kita berada saat ini. Katakan amin. Nilai hidup yang baik itu belum tentu benar. Being a disciple is not about doing what is good, but about doing what is right. Menjadi seorang murid itu bukan tentanglah melakukan apa yang baik, tapi tentang melakukan apa yang benar. Berbuat baik seringkali kaitannya dengan penampilan, dengan kenyamanan pribadi, atau persetujuan orang lain. Namun berbuat benar adalah ketaatan, kebenaran, dan keselarasan dengan kehendak Tuhan. Quote terakhir, doing good may impress people, but doing right honors God. Kalau kita melakukan yang baik, mungkin kita mengimpresi orang lain. Wah, dia orangnya baik ya. Wow, jemaat GKS orangnya baik lah. No. Kita bukan sekedar mau impress orang lain. Kita mau doing right because what? Because we want to honor God. Karena kita mau ingin memuliakan Tuhan di dalam kehidupan kita. Berbuat baik membuat orang terkesan. Tapi berbuat benar memuliakan Tuhan. Amin. Kesimpulannya. Saudara belajar sesuatu hari ini? Jika kita menerima pesan ini dan menerima anggur yang baru dari Tuhan untuk musim yang baru, gunakan kantong anggur yang baru dari Tuhan. Jangan sampai ketika kita anggur yang baru, kita nggak pakai kantong anggur yang baru, akhirnya anggur yang baru yang Tuhan berikan menjadi terbuang sia-sia. Kenapa banyak orang hidupnya nggak pernah maju di dalam kerohanian, dalam segala sesuatu dalam kehidupannya? Karena selalu menggunakan kantong anggur yang lama, sedangkan Tuhan selalu secara konsisten terus-menerus memberikan anggur yang baru. Jangan sampai tahun demi tahun berlalu, umur bertambah, usia bertambah, seharusnya kita semakin lebih baik, semakin dewasa, semakin serupa dan segambar dengan Yesus. Tapi pada akhirnya kita nggak pernah berubah hidup kita. Kenapa? Karena setiap musim yang baru, Tuhan berikan anggur yang baru, kita nggak pernah tampung dengan kantong anggur yang baru. Ingat ini dan lakukan ini ketika kita memasuki tahun yang baru. Terus melekat sama Yesus. Bangun kehidupan yang jangan on off. Atau kayak yoyo, entar up, entar down, entar up, entar down. No. Be consistent dengan hubungan kita sama Tuhan. Mau mengizinkan orang lain untuk memuridkan diri kita. Mau izinkan orang lain untuk berbicara dalam kehidupan kita. Firman Tuhan katakan, teguran yang nyata lebih baik daripada kasih yang tersembunyi. Kalau ada orang yang memberi kasih feedback buat saudara, menasihati saudara, mengkoreksi saudara, menegur saudara, saudara harus bersyukur. Kenapa? Karena dia mengasihi saudara. Mau gak kita izinkan orang lain untuk berbicara dalam kehidupan kita? Ingat dan lakukan ini, mati buat diri kita sendiri setiap hari. Setiap hari. Karena jalan menuju kehidupan adalah kematian. Kalau kita mau melihat hidup Yesus itu nyata dan mengalir dari kehidupan kita, kematian terhadap diri sendiri itu adalah jalannya. Yang terakhir, pilihlah lingkungan yang benar dan hidupilah nilai hidup yang benar. Pilih lingkunganmu, cek lingkungan selama ini. Saya gak bilang bahwa saudara harus jadi musuhin orang-orang itu, tapi saudara harus tahu lingkungan di mana saudara bertumbuh, lingkungan di mana saudara harus menjadi berkat buat orang. Karena kalau kita berada dalam lingkungan yang salah, maka semua tindak tanduk cara berpikir orang itu akan memengaruhi kehidupan kita. Padahal kita yang dipanggil Tuhan, diutus Tuhan untuk jadi garam, jadi terang buat setiap mereka. Punya nilai hidup bahwa kebenaran firman Tuhan itu menjadi yang terutama dalam kehidupan. Aku boleh rela
membuang sesuatu yang nilainya berkurang daripada itu untuk sesuatu yang jauh lebih bernilai atau yang terpenting dalam kehidupan kita, yaitu kebenaran firman Tuhan. Sehingga one day akibat dari apa yang kita lakukan itu kita lihat terjadi dalam kehidupan kita. Hidup yang menghasilkan buah, yang selalu hijau daunnya, dan apa saja yang kita perbuat selalu berhasil. Katakan amin. Mari kita datang sama Tuhan. Thank you Lord. Thank you Jesus. Terima kasih untuk pesanmu di penghujung tahun ini, di ibadah yang terakhir di tahun ini. Kami mau menjadi orang-orang yang bukan saja mendengarkan kebenaran firman-Mu, tapi kami menjadi orang-orang yang hidup dan menghidupi firman-Mu itu. Thank you Lord. Terima kasih Tuhan. Kita angkat lagu ini. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Katakan sekali lagi, aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang, ku terima sekarang kemenangan darimu Tuhan. Kemenangan darimu. Katakan sekali lagi, aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Terima sekarang, terima sekarang kemenangan darimu. Saya mau mengajak setiap saudara berdoa. Bapa, kami ucap syukur setiap kebenaran firman-Mu yang Kau berikan buat setiap kami. Bersyukur untuk point of view, untuk dapat melihat kehidupan seperti yang Kau melihat. Kami memasuki di tahun yang baru bukan hanya dengan semangat yang baru, atau rencana yang baru, atau resolusi yang baru. Tapi kami memasuki di tahun yang baru dengan cara kami memandang hidup, dengan cara pandang yang baru, sesuai dengan cara pandangnya Tuhan. Kami berdoa Tuhan, supaya setiap kebenaran firman-Mu bukan saja jadi informasi buat setiap kami, tapi boleh kami hidupi dalam kehidupan kami, sehingga kami benar-benar disebut menjadi orang yang dikatakan adalah murid-murid-Mu, dan hidup yang mengalami perubahan, progres, pertumbuhan, dan menghasilkan buah yang lebat Tuhan. Terima kasih untuk setiap kebenaran firman-Mu, dimanapun setiap kami berada saat ini. Kau yang memberkati setiap kami, kehidupan kami, keluarga kami, pernikahan kami, anak istri kami, pekerjaan, bisnis, karir kami Tuhan. Untuk kesehatan secara fisik maupun secara mental. Kami berdoa Tuhan yang menyembuhkan setiap kami dan memulihkan setiap kami. Dan yang sekolah, yang kuliah, Tuhan pimpin, Tuhan sertai, sehingga setiap mereka masuk di tahun yang baru, mereka mengalami kehidupannya juga, mengalami progres Tuhan. Terima kasih Tuhan pimpin sertai kami. Kalau kami masuki di tahun yang baru minggu depan, we want to give thanks to you Lord. Tuhan pimpin, Tuhan sertai kami. Kau tidak pernah meninggalkan kami sekali-kali pun juga, dan tidak pernah membiarkan kami sekali-sekali pun juga. Kami mengucap syukur untuk 1 tahun yang telah Tuhan berikan buat kami. Sekali lagi Lord,
Tuhan, kami mengucap syukur untuk tahun yang baru dan hidup yang telah Tuhan berikan buat setiap kami. Terima kasih Bapa. Jemaat Tuhan, mari angkat kedua tanganmu sebelum kita akhiri ibadah ini untuk menerima berkat dari Allah Bapa melalui putra yang terkasih Tuhan kita Yesus Kristus dan melalui persoalan manis indah bersama Roh Kudus yang selalu menyertai setiap kita mulai dari hari ini sampai selama-lamanya. Dan setiap kita yang telah diberkati Tuhan, sama-sama dan saya katakan amin, amin. Selamat tahun baru, Tuhan Yesus memberkati. God bless you.